enaknya refreshing sambil camping seperti ini ya. Otak dan badan menjadi segar. Atan mau ikutan camping juga dong, Kak. Pasang tendanya yang benar ya, Kak. Jangan sampai rubuh terkena angin. Wah, Pak. Itu kakak kenapa teriak-teriak? Gigit apa? Kena gigit katanya. Ayo kita tolong. Pacet. Nah, ini dia yang namanya pacet, teman. Tanpa permisi, pacet telah menancapkan gigi kecilnya yang hampir berjumlah 300 dan mengeluarkan cairan hirudin, sama halnya seperti lintah yang mencegah pembekuan darah, dan ia memiliki sistem anestesi. Yaitu bikin kita nggak sadar udah digigit. Editor, kita ulangi yuk. Seperti apa kejadiannya tadi? Sepertinya si Pacet mulai lapar nih. Dari radar si Pacet ini dia bisa menunjukkan ada suhu panas, teman. Nah kan, si Pacet langsung mendekat. Aduh. Benar saja kan, radarnya memang tidak salah untuk mencari mangsa. Aduh, masa sih kakak nggak merasa sih kalau udah digigit si Pacet? Tuh kan, badan si Pacet sudah membesar. Apabila sudah menghisap darah seperti ini, si Pacet mampu untuk berpuasa hingga lebih dari 1 tahun. Ini karena sistem pencernaannya yang sangat lambat. Selain manusia, si Pacet ini juga menyerang babi, rusa, dan hewan lainnya. Pacet. Pacet tetangga. Nah kan, ternyata kamu nih yang bikin gara-gara. Kalau begitu, kakak akan memberikan sesuatu yang kamu tidak suka agar kamu mau melepaskan diri, yaitu menggunakan tembakau. Bakal lepas, sabarnya, Pacet tidak menyukai aroma perasan air tembakau yang sangat kuat. Maka dengan segera ia akan melepaskan gigitannya. Tinggal kita tunggu saja. Pacet mah. Dan Pacet pun segera kabur. Yeay! Berhasil, berhasil. Sekarang Otan akan melakukan uji coba. Katanya Pacet sangat tidak menyukai aroma yang sangat menyengat. Kita coba aja yuk. Agen Otan, silakan baluri tangan dengan baby oil. Sekarang, apakah Pacet akan menggigit? Wah, ternyata benar. Ia tidak menyukai aromanya. Bahkan ia langsung kabur. Satu lagi dengan lotion anti nyamuk. Apakah Pacet akan menggigit atau malah kabur? Wah, ternyata Pacet juga kabur. Misi pun berhasil. Tips ini bisa digunakan bagi kalian yang akan bepergian ke gunung ya guys. Kakak sedang apa ya? Sepertinya lagi diperiksa. Kakak ini masuk angin toh mau dibekam.
Sedang musim hujan seperti ini, memang kondisi badan jadi nggak fit. What? Itu kan Lintah! Kakak, hati-hati! Dia menghisap darah! Ternyata kakak ini mau terapi Lintah toh. Maaf, Otan jadinya lebay. Mungkin mendengar terapi Lintah di antara kalian sudah tidak asing. Ternyata terapi Lintah sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Bahkan negara-negara di Eropa seperti Inggris, Perancis, Skotlandia, dan lain-lain mengakui kehebatan terapi Lintah ini. Di Indonesia, terapi Lintah mulai populer sejak tahun 2006. Saat Lintah menempel pada kulit, Lintah akan menghisap darah kotor dalam tubuh. Udah kayak vampir aja ya? Ih, serem. Bukan hanya itu, namun ia juga akan mengeluarkan air liur berisi 12 zat kimia alami, seperti zat hirudin yang berfungsi untuk melancarkan aliran darah yang tersumbat. Selain itu, Lintah mempunyai zat anti-infeksi, anti radang, dan anestesi. Udah kayak toko obat aja nih Lintah, semua diborong. Puasanya gimana nih teman-teman? Masih pada kuat kan? Ngomongin masalah puasa, ternyata ada sobat Otan juga loh yang berpuasa. Kalian pasti tahu ayam kan? Hampir setiap waktunya mereka gunakan untuk mencari makan. Tapi jangan salah, walaupun mereka doyan makan, tapi ada waktunya mereka akan berpuasa loh. Ayam yang melakukan praktek puasa adalah ayam betina yang sedang mengerami telurnya, teman. Ayam betina berpuasa dengan tujuan untuk meningkatkan suhu badannya. Durasi waktu berpuasa ayam betina juga tidak sebentar, teman, yaitu selama mengerami telurnya, sekitar 3 minggu. Suhu yang dibutuhkan telur selama masa inkubasi berkisar 37 sampai 40 derajat Celcius. Dengan begitu, telur yang dierami dapat menetas dengan sempurna hingga menjadi anak ayam. Setelah anak-anaknya menetas, barulah induk ayam akan berbuka puasa, teman. Nah, kalau hewan yang satu ini memang sudah tidak diragukan lagi deh kekuatan berpuasanya. Sobat Otan ini dapat menahan makan dan minum hingga berhari-hari di padang pasir. Lebih hebatnya lagi, dalam keadaan berpuasa, ia sanggup untuk berjalan hingga ratusan kilometer. Cakep! Saat menemukan makanan dan air, mereka akan melahap dengan sebanyak-banyaknya, teman. Kemudian makanan dan minuman tersebut akan disimpan dalam bentuk lemak pada bagian punuknya. Lemak yang disimpan ini nantinya berfungsi sebagai cadangan energi bagi si hewan padang pasir ini. Saat kelelahan dan tidak menemukan makanan, unta akan memanfaatkan lemak tersebut untuk bertahan. Lalu mereka akan menimbun lemak lagi ketika menemukan makanan dan air. Jadi, punuk unta itu bukan tulang ya, melainkan lemak atau cadangan makanan sobat Otan ini. Hal ini merupakan salah satu bentuk adaptasi unta terhadap tempat asal mereka. Tidak hanya hewan-hewan besar saja yang berpuasa, teman, tetapi hewan kecil ada juga loh. Salah satunya adalah ulat. Larva ini akan melakukan puasa saat bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Saat menjadi ulat, sobat Otan ini akan makan daun-daunan sebagai bekal mereka saat berpuasa nanti. Sama halnya ketika kalian sahur, teman. Setelah dirasa cukup,
ulat akan berubah menjadi kepompong. Selama menjadi kepompong, Sobat Otan ini akan berpuasa selama 14 sampai 16 hari. Di dalam kepompong, ulat akan mengeluarkan suatu enzim teman-teman. Enzim ini akan membuat tubuhnya menjadi meleleh. Namun ada satu bagian yang bertahan, yaitu cakram imaginal. Cairan enzim tersebut kemudian akan membantu cakram imaginal untuk membentuk bagian tubuh kupu-kupu. Proses tersebut mereka lakukan dengan tidak makan dan minum, alias berpuasa, teman. Siapa yang bilang kalau hewan bertubuh besar tidak kuat berpuasa? Yaps, dia adalah beruang grizzly atau beruang coklat. Sobat Otan ini umumnya akan melakukan puasa selagi mereka melakukan hibernasi, teman. Hibernasi adalah penurunan metabolisme dalam tubuh hewan yang ditandai dengan penurunan suhu tubuh yang lebih rendah. Biasanya beruang akan melakukan hibernasi dikarenakan tidak tersedianya makanan selama periode tertentu. Pada masa hibernasi, Sobat Otan ini hanya menggunakan cadangan lemaknya saja untuk bertahan hidup. Selama periode hibernasi, beruang akan tidur untuk menghemat energi. Kaum rebahan juga kamu ya, Sob? Lucunya, Otan jadi gemes deh sama kalian. Ayo, kalian pernah melihat kura-kura sebanyak ini belum? Kalau belum, berarti kita sama. Teman, Sobat Otan ini adalah tortoa alias kura-kura darat. Saat ini mereka sedang berjemur menikmati cahaya pagi. Kebiasaan ini rutin dilakukan karena kura-kura butuh sinar ultraviolet atau UV, teman. Sinar UVA dapat membantu tubuh Sobat Otan ini dalam mengolah makanan. Selain itu, sinar UVA dapat berfungsi untuk menambah selera makan. Nah, jika menjemur Sobat Otan ini, jangan terlalu lama ya teman. Bisa-bisa si kura-kura malah dehidrasi. Otan juga mau ikutan berjemur biar kulitnya makin eksotis. Ini adalah momen yang paling ditunggu teman, yaitu makan. Di habitatnya, Sobat Otan ini mengkonsumsi berbagai macam jenis sayur. Variasi makanan hijau ini bertujuan untuk menghindari kekurangan nutrisi pada kura-kura. Loh, kok sekarang udah ramai aja sih? Tadi kayaknya masih kosong. Sob, masalah makanan cepet banget sih kalian. Kayak Otan aja deh. Ups. Selain sinar UVA, UVB juga dibutuhkan Sobat Otan ini. Gunanya untuk membantu pembentukan vitamin D3. Vitamin ini sangat penting bagi Sobat Otan, dibutuhkan untuk menyerap zat kalsium. Jadi, menjemur kura-kura darat adalah satu hal yang penting dan tidak boleh terlewatkan. Teman, kura-kura darat ternyata banyak macamnya loh. Kalau yang ini adalah jenis kura-kura darat yang paling populer, yaitu Sulcata tortoa. Kura-kura ini berasal dari benua Afrika. Sulcata adalah kura-kura darat nomor 3 terbesar di dunia. Di habitatnya, mereka suka menggali lubang untuk menghindari panas yang berlebihan. Ciri khas sulcata ada pada karapasnya yang berwarna krem menyala. Selain itu, jarak antar skut alias corak kotak-kotak tempurungnya berwarna kecoklatan. Pada kedua kaki depannya terdapat tanduk kecil-kecil seperti duri. Selain untuk bantu si kura-kura saat menggali, tanduk-tanduk kecil ini juga digunakan untuk menakuti para pemangsa. Tapi tenang, tanduk kecil ini sebenarnya tidak sakit kok jika dipegang, jadi aman. Nah, kalau yang ini adalah jenis kura-kura darat leopard, teman. Corak pada
Pada tempurungnya terlihat seperti leopard kan? Paduan corak dasar kuning dengan totol hitam membuat tampilan Sobat Otan ini semakin cantik. Tapi tetap masih kerenan Otan sih. Di habitatnya, Sobat Otan ini tidak hanya makan sayur-sayuran saja teman. Sulcata juga makan bunga, buah-buahan, dan daging untuk mencukupi protein mereka. Tapi jika kita kasih semua makanan, kira-kira si lamban ini lebih tertarik yang mana ya? Loh, Sob, padahal kamu sudah menuju ke sayur-sayuran loh. Tapi kok malah berbelok ke semangka sih? Sobat Otan ini memilih semangka karena banyak kandungan air teman. Kebutuhan mereka terhadap air salah satunya didapatkan dari buah. Apalagi mereka sangat rawan untuk terkena dehidrasi alias kekurangan cairan. Sepertinya panas-panas begini memang enak makan semangka ya Sob? Bisa kali Otan bagi sedikit. Dari bentuk tubuhnya, ada perbedaan antara kura-kura darat dengan kura-kura air teman. Kura-kura darat memiliki tempurung yang cenderung bulat. Sedangkan kura-kura air lebih cenderung datar. Nah, kalau keduanya dalam keadaan terbalik, kira-kira mereka bisa membalikkan badannya nggak ya? Wih, belum apa-apa si kura-kura air ini sudah akrobat membalikkan badan ya teman. Dengan mengandalkan kepalanya yang panjang dan kuat, ia dengan mudah memutar badannya. Tapi kok si kura-kura darat ini terlihat kesulitan ya? Sepertinya tempurung kamu kegedean deh. Jadi susah kan? Loh, itu kok ada kura-kura darat lain sih? Sob, kamu mau ngapain? Ini kan bukan sesi kamu. Wah, ternyata dia sedang membantu temannya. Otan jadi terharu. Di alam, jika kura-kura darat terbalik, maka ia akan kesulitan membalikkan badannya teman. Untungnya mereka memiliki teman-teman yang mempunyai solidaritas yang tinggi. Kura-kura akan membantu temannya jika ada yang terbalik dengan cara mendorong dari berbagai sisi. Kalian luar biasa. Namanya saja kura-kura darat. Mana bisa Sobat Otan ini berenang, ya kan? Heads, pernyataan seperti itu tidak sepenuhnya benar teman. Gak percaya nih, yuk kita buktikan saja kalau begitu. Peserta pertama kali ini adalah si kura-kura air teman. Ketika masuk ke dalam air, Sobat Otan ini langsung tenggelam ke dasar. Ia juga dapat menjelajahi air dengan baik karena bentuk tubuhnya yang sedikit pipih. Selain itu, kakinya yang berselaput membuat ia semakin mudah untuk berenang. Sekarang kita coba dengan si sulcata kura-kura darat ini teman. Siap Sob? Loh, kok kamu malah mengapung sih? Lucu banget kamu Sob. Berbeda dengan kura-kura air, Sobat Otan ini malah mengapung di air teman. Ia akan bergerak menggunakan kaki-kakinya untuk mencari daratan. Kepalanya juga terus mengangkat ke atas untuk mendapatkan oksigen. Jadi
Jadi, kura-kura darat tetap bisa berenang kok, walau dengan cara mengapung. Sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini ya teman. Tetap saksikan Si Otan setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Hanya di Trans 7. Sampai jumpa!